Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 247, Serahkan Hidupmu. Hampir pada saat yang bersamaan, mata semua orang tertuju pada pemuda berpakaian merah, yang memegang kendali kuda gemuk, yang berdiri di depan Feng Cloudlove. Pada saat itu, meskipun mereka semua tidak mengenal pemuda itu sama sekali, tidak tahu siapa dia, orang-orang tetap berkeringat dingin untuknya. Beberapa di antara mereka bahkan diam-diam mengagumi pemuda berbaju merah itu karena ketenangan dan keberaniannya yang tampak seolah-olah orang lain yang berada di tempatnya. Melihat besarnya kekuatan yang dikerahkan keluarga Liu pasti akan menyebabkan orang itu menjadi lumpuh karena ketakutan. Siapa yang membunuh tetua keluarga Liuku? Bawalah dirimu yang malang itu ke sini. Suara kepala keluarga Liu yang jahat dan mengancam terdengar sekali lagi, tatapannya yang tajam dan tajam menatap tepat ke dalam Feng Cloudlove. Pada saat itu, dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda berpakaian merah yang memegang kendali kuda gemuk yang berdiri tepat di depan Feng Cloudlove dengan sikap tenang dan kalem adalah orang yang membunuh tetua ketiga keluarga Liu. Oleh karena itu, bahkan ketika dia menyadari bahwa mata semua orang tertuju pada pemuda berpakaian merah saat itu, dia bahkan tidak mempertimbangkan ke arah itu. Bagaimanapun, tetua ketiga sudah menjadi kultivator yayasan, bagaimana mungkin dia bisa dibunuh oleh seorang pemuda yang masih berbau susu ibu? Kemudian, dari dalam Feng Cloudlove, seorang pria paruh baya berpakaian jubah brokat mewah keluar, dan itu adalah pemilik Feng Cloudlove, Cao Mu. Meskipun Feng Cloudlove hanya sebuah bangunan, namun kekuatan yang dimilikinya hampir setara dengan kekuatan klan keluarga tingkat menengah. Itulah sebabnya tidak ada seorang pun yang berani membuat masalah di Feng Cloudlove karena bagaimanapun juga, kekuatan yang dimiliki oleh klan keluarga tingkat menengah tetaplah sangat mengerikan. Cao Mu yang berjalan keluar melirik sekilas ke arah pemuda berpakaian merah itu lalu menangkupkan tangannya di depan kepalan tangan untuk memberi salam kepada kepala keluarga Liu dan berkata, "Kepala keluarga Liu, aku harap kamu baik-baik saja." Pemilik Cao, saya tidak punya waktu untuk berbasa-basi hari ini. Katakan padaku, siapakah yang membunuh tetua ketiga klan saya? Dan bagaimana keadaan putra saya sekarang? Kepala keluarga Liu bertanya dengan wajah yang sangat muram, tatapannya yang tajam tertuju pada sosok Cao Mu, tidak membiarkan reaksi sedikit pun keluar dari matanya. Bisakah tuan muda ini menjawab pertanyaan kepala keluarga Liu sekarang? Kata Cao Mu sambil menatap Feng Jiu. Dan pada saat yang sama ketika kata-kata pemilik Cao keluar, kepala keluarga Liu membelalakkan matanya dengan kaget ketika dia menunjuk ke arah pemuda berpakaian merah yang memegang kendali kuda gemuk itu dengan marah dan berkata, dia pembunuhnya. Feng Jiu melirik Cao Mu sekilas dan kemudian melanjutkan perkataannya pada kepala keluarga Liu yang ada di depannya, suaranya yang jernih dipenuhi dengan hawa dingin. Aku membunuhnya, lalu kenapa? Aku membunuhnya, lalu kenapa? Aku membunuhnya, lalu kenapa? Ledakan terjadi di pikiran setiap orang, mendapati semuanya sungguh tak dapat dipercaya. Apakah pemuda itu sudah gila? Dia berani mengucapkan kata-kata seperti itu di depan kepala keluarga Liu, apakah dia benar-benar tidak takut mati? Bukan hanya kepala keluarga Liu yang tidak mempercayainya, bahkan tiga tetua yang berdiri di samping merasa bahwa itu tidak terbayangkan. Karena kekuatan pemuda itu jelas terlihat oleh mereka, dan dia bahkan bukan seorang kultivator yayasan, jadi bagaimana mungkin dia bisa membunuh tetua ketiga yang sudah berada di tahap keempat tingkat yayasan. Akan tetapi, ekspresi semua orang di sekitar dan kata-kata Cao Mu semuanya dengan jelas mengatakan bahwa pemuda berpakaian merah inilah yang telah membunuh tetua ketiga keluarga Liu. Terlebih lagi, pemuda ini juga mengatakannya sendiri. Dia telah membunuh tetua ketiga, jadi kenapa? Dia telah mengakuinya sendiri, tetapi mereka masih merasa sulit untuk mempercayainya. Bagaimana dia bisa membunuh tetua ketiga? Bagaimana mungkin seorang pemuda yang kultivasinya hanya pada tingkat Grand Spirit Master bisa membunuh seorang kultivator Foundation? Pada saat itu, Tuan Muda Liu yang sangat terpelintir dan telah dipelintir menjadi bola dibawa keluar oleh orang-orang. Ketika melihat keadaan putranya sendiri, kemarahan kepala keluarga Liu tak dapat ditahan lagi. Seperti singa yang marah, kemarahannya meledak dan aura penindasan yang kuat serta ki yang mengancam melonjak dari tubuhnya dan menyerbu langsung ke arah pemuda berpakaian merah itu. Dasar bodoh! Serahkan nyawamu!